Indonesia telah menyalahi GAT 94 pasal 11 dan pasal 10. Itu di situ dituliskan bahwa nikel bukan barang esensial seperti barang pangan lainnya atau barang pangan esensial, maka tidak boleh ada larangan ekspor. Kalau menurut Pak Jokowi sendiri, itu pandangan WTO tepat atau gimana Pak? Makasih. Kita ini ya, saya tambahkan, jadi kita ini bukan tertutup. Kita akan mempersilahkan, kita ini terbuka, mempersilahkan siapapun dari negara manapun, perusahaan di dalam negeri maupun dari luar, untuk ikut bersama-sama membangun industrinya di Indonesia yang berkaitan dengan nikel, yang berkaitan dengan boksit, yang berkaitan dengan tembaga, yang berkaitan dengan timah. Kita ini terbuka. Mau kerjasama dengan BUMN silahkan, mau bekerja sama dengan swasta silahkan, mendirikan sendiri silahkan. Tapi kita ingin yang namanya pajak itu ada di dalam negeri, yang namanya PNBP itu ada di dalam negeri. Kalau kita ikut join, yang namanya dividen itu ada di dalam negeri, yang namanya royalti itu ada di dalam negeri, dan yang namanya kesempatan kerja itu ada di dalam negeri. Yang kita ingat itu, masa enggak boleh. Kita akan terus. Pemerintah memutuskan melakukan pelarangan ekspor biji bauksit sekaligus mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan pelarangan tersebut akan mulai diberlakukan pada Juni 2023. Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden Jokowi dalam pernyataan persnya di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 20 Desember 2022. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri, diperkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Presiden menegaskan, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga akan terus mengurangi ekspor bahan mentah, sekaligus meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Sebelumnya, sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan, yaitu dari 17 triliun rupiah di akhir tahun 2014 menjadi 326 triliun rupiah pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat. Pada keterangannya bersama Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelarangan ekspor bauksit mencakup semua bauksit mentah termasuk yang dicuci. Airlangga mengatakan selain Indonesia masih ada sejumlah negara yang bisa menyuplai bauksit, sehingga pelarangan ekspor yang diterapkan Indonesia tidak akan mengganggu rantai pasok bauksit dunia. Saat ini sudah ada 4 fasilitas pemurnian bauksit di Indonesia. Adapun fasilitas pemurnian itu mampu menghasilkan alumina hingga 4, juta ton. Selain itu, pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitasnya, inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton. Indonesia masih memiliki cadangan bauksit yang sangat besar, sehingga bisa bertahan sampai 90 hingga 100 tahun mendatang. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan industrialisasi bauksit di dalam negeri nantinya bisa meningkatkan pendapatan negara hingga 41 triliun rupiah. Saat ini pendapatan negara dari ekspor bauksit tercatat sebesar 21 triliun rupiah. Adapun industrialisasi bauksit di dalam negeri ini menyusul keputusan pemerintah menghentikan ekspor bauksit mulai Juni 2023.